Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudroh sareng iradah mantena dugi kawan ciayeuna urang masih kene paparinan kesempatan hirup tiasa patepung lawung patepang wajah dina raraga silaturahmi ku jalaran tolabul ilmi. Dina agenda anu tos biasa rutin dilaksanakeun ti bagian bidgar dakwah pimpinan daerah Kabupaten Ciamis Persatuan Islam Kabupaten Ciamis dina Kamis kahiji anu biasa ngisi dina kesempatan ayeuna nyaeta Ustadz Amin Muhtar selaku Sekretaris Dewan Hizbah Persatuan Islam. Alhamdulillah Al Ustad anu baris maparinan tausiah ilmu ka urang sadaya tos aya payunan urang sadayana. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Dilajeng wae tadi. Lajeng lajeng. Ya. Ngarang-ngarang apa? Nah. Sing panjang muka di mana? Ya jamaahna teh acan sarumping ka mana? Sok we. Aya di Pengger. Biasanya Pak, kana pangaosan mah sok patelat-telat. Ya. Benten sareng kana nongton we. Sieun teu kabagean pangpayuna. Arina pangaosan ibadah mah kadang sok hoyong pengkerna gitu nya. Paheula-heula mah komanya Pak buka puasa ya. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah ya. Sakumaha anu biasa ya dilaksanakeun tina bagian bidgar pendidikan pimpinan daerah Persis Kabupaten Ciamis dina kajian rutina nyaeta pangaosan dina sonten Kemis kahiji anu biasa diisi ku Al Ustad Amin Muhtar di Dewan punten Sekretaris Dewan Hizbah Persatuan Islam ya. Kajian dina sonten ayeuna judulna teh penegakan syariat. Oh, menegakkan syariat Islam dalam bernegara ya. Ya. Mungkin dia tina salah sawios kajian Dewan Hizbah anu dilaksanakeun dina kaping 23 Mei 2023. Supados ya, urang langkung uninga berkaitan tina hasil keputusan Dewan Hizbah berkaitan sareng judul anu nembe nyaeta penegakan syariat dalam bernegara. Hayu urang siapkeun panguping paningal oge hate urang pikeun nampi tina naon-naon anu bade diduikeun ku Al Ustad. Mangga ka Al Ustad dihaturanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni awwalu man ahya amraka. Al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Uwais dan keluarga, para sesepuh, Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran taskil, PD hingga PJ Persis dan otonom, begitu pula para mudir, Dewan Asatid, dan tak lupa para mujahid lembaga pendukung, Laz, Brigade dan Sigab Kabupaten Ciamis yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa melalui berbagai amal utama, tolabul ilmi dan syiar agama di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis. Dan materi kajian seperti yang telah saya janjikan di bulan yang lalu serta telah dipublikasikan di media sosial, bahwa materi kajian melanjutkan upaya kita dalam telusur jejak petunjuk Zat Maha Ghafur dan pedoman Rasul di balik keputusan-keputusan Jamiah Persis yang ditetapkan oleh para ulamanya melalui sidang Dewan Hisbah. Di kajian bulan yang lalu kita telah membahas salah satu di antara 11 keputusan terbaru Dewan Hisbah periode 2022 sampai 2027. Dan keputusannya, informasi yang telah kami dapatkan, pertama kan di risalah 11 masalahnya sudah diliput. Begitu juga keputusan yang resmi seperti ini dan filenya saya kira sudah sampai ke tingkat PD, tinggal nanti PD cek ke PC-PC, dari PC itu tinggal ke anggota. Itu tolong nanti dicek kalau memang belum sampai, karena kemarin dari Sekum semua keputusan ini secara struktur itu sudah disebarkan, baik yang sifatnya hard copy seperti ini, yang paling penting yang sifatnya file soft copy berbentuk PDF. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belum, tinggal ditanya ke PC masing-masing untuk diperbanyak 11 keputusan itu. Selain tadi gambaran umumnya di bulan Juli kemarin, porsi untuk sosialisasi secara tertulis detail itu ada di majalah Risalah, dan yang sifatnya ini adalah berbentuk SK gitu. Nah, maka pada kajian di bulan ini, dari 11 keputusan itu kita berlanjut kepada pembahasan yang berkenaan dengan konsep teori dan praktik penerapan syariat Islam dalam bernegara. Saya nggak akan nanya ke Bapak, nanya ke Ibu, dah Ibu palinter. Ibu araya Bu? Halo? Terus saruang teh melalui leski Ibu teh. Bogat. Ari di Indonesia, apakah syariat Islam belum tegak? Pedah Islam Indonesia teh sanes negara Islam. Sekali deh gara Bu, tong ngarenghap tong ngicep. Ibu, Bapak, apakah syariat Islam belum tegak di Indonesia? Jawabnya, si muring naroskeun, anu sebut tegak syariat Islam Indonesia kedah kumaha? Gedung Merdeka na kedah masjid? Tah banyak. Ini yang penting saya sampaikan, kenapa permasalahan ini perlu diangkat. Oke, nah saya berikan contoh kenapa masalah ini diangkat dan perlu mendapatkan keputusan secara resmi di Jamiah Persatuan Islam. Maka kurang lebih Bapak Ibu, permasalahan ini perlu dibahas dalam sidang Dewan Hisbah
berdasarkan beberapa catatan tentang latar belakang. Yang pertama, kita maklum Bapak Ibu bahwa syariat Islam merupakan pedoman bagi manusia baik dalam masalah akidah, ibadah maupun muamalah. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim baik secara individu maupun secara kolektif atau jama'i, bukan hanya mempunyai kewajiban untuk memahami, tapi juga punya kewajiban menegakkan syariat Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Orang enak contoh, upami aya nu zina, tetangga orang, ari cek syariat Islam kudu dikumaha? Dirajam. Kan tergantung apakah dia itu muhson, pernah nikah atau masih berstatus suami istri. Berarti kan dirajam sampai modal. Kalau dia guer muhson, dijilid 100 kali. Patarosanana kumaha lamun ngarajamna teh ketua PD. Bukan penegakan syariat, justru pelanggaran. Bukan pelanggaran menurut negara, pelanggaran menurut syariat Islam. Karena aturan itu tidak boleh dilakukan oleh tiap individu. Disebutna wajib kifayah. Ari kieu Bapak lantaran tadi lohor bari lebet ngantosan teh instruksi ti Ustaz Isya. Sekali deui waktu lohor rek lebet muadzin teh ngantosan we kedah Ustaz Isya cerita acan nginstruksikeun. Teu kedah kan? Nah, jadi permasalahan syariat Islam nu sifatna individu kan teu kedah nungguan jam'iyah. Teu kedah nungguan instruksi ketua PC, tapi urusan menegakkan tadi siga ngarajam tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Jadi bukan hanya menurut negara, justru cek Islam wae oge. Nah, itulah yang disebut dengan melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Maka boleh jadi Bapak Ibu dugi ka ayeuna tos jadi orang Islam sabaraha tahun? 10 tahun. Oh ya, 60 tahun. Lamun sim kuring naros, kira-kira tina syariat Islam karek sabaraha persen? Lamun tadi penegakan syariat Islam teh kedah totalitas dosa tas sadayana. Berarti Bapak Ibu can lam yahkum, belum menghukumi menetapkan syariat dosa, Pak. Halo, Hanas nyebutkan ke negara teh kafir, negara teh kufur, si horeng urang ge acan. Taeta Pak, kepentingan ini jangan sampai mohon maaf. Dalam kerangka demikian, pemahaman kita tentang syariat itu justru terbawa oleh opini bahwa Indonesia negara kafir gitu. Kabeh can Islam, si orang mah orang ge aracan kabehan oge. Nah, kapan can maksimal nu dilaksanakeun oge bujeng-bujeng urusan negara nu sapapa we acan. Apakah lantas kita disebut paulaika humul kafirun? Itu satu catatan. Dua, kita telah paham kewajiban menegakkan syariat Islam dalam ruang dan waktu serta sesuai dengan kondisi. Difirmankan oleh Allah di dalam surat yang sama dengan menggunakan 3 kategori. 1 kafir, 2 fasik, 3 zalim. Salah satu di antaranya firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Tinggal Bapak Ibu kendak palinter orang Ciamis. Komo ibu mah Quran ge 34 juz. Bakatku tahfidz. Lihat Bapak Ibu.
Apakah di ayat ini ada ketentuan negakeun syariat teh kudu isuk kabeh beres, yang disebut dengan muhaddad, kewajiban yang berbatas waktu? Ayat teh dalilna tidak ada. Lamun ayeuna Bapak Ibu memperjuangkan syariat Islam di Indonesia tos 70 tahun, gagal atau henteu? Tidak gagal karena tidak dibatasi waktuna. Mun kitu cek syariat teh, barang siapa yang tidak menegakkan syariat dalam masa satu periode kepemimpinan ketua PD 5 tahun, paulaika humul kafirun. Maka di Ciamis can tegak syariat 5 tahun, kabeh kafir tah persis kan teu. Berarti namina goer muhaddad, tidak limitatif. 2, diterangkan teu kaifiatna bahwa menegakkan ieu teh kudu revolusi. Cek ayat ieu tidak. Apakah evolusi? Tidak. Apakah graduasi tadarus? Kan tidak. Nah, jadi kalau ada orang yang menetapkan menegakkan syariat Islam kudu per periode, kudu kieu punten, naon namanya teh kudeta gitu. Justru tidak islami. Karena Islam justru memberikan keleluasaan. Nah, dalam bahasa santri, nah bet nganggo fi'il mudhari, Pak. Teu nganggo fi'il madi. Yahkum teh fi'il mudhari yang menunjukkan kontinuitas istimroriyah. Teu nganggo fi'il madi. Punten, Pak. Aya jalmi begitu semangat menegakkan syariat Islam, ari fi'il mudhari we teu ngarti. Ari ayat make ayat ieu kafir gitu. Kurang teh ditaros, usar punten. Adu piyahkum teh fi'il mudhari fi'il madi. Nah bet nganggo fi'il mudhari ayatna teu ngarti rek kumaha negakeun syariat Islam. Tah apa? Jadi satu, goer muhaddad tidak dibatasi kapan menegakkan syariat itu. Justru kontinuitas menjadi kewajiban yang tidak terbatas. Berarti kan berkelanjutan. 2, kaifiahnya tidak dijelaskan. Apakah mau tadi struktural, mau kultural, mau horizontal, mau vertikal, tidak diterangkan kaifiatnya. Namina teh mutlak. Berarti mohon maaf, bisi pajarkeun Bapak Ibu ngaji nyakolakeun anak teh disangka lain negakeun syariat Islam. Da upami ngobrolkeun syariat Islam, politikna teh kekuasaan. Masuk di undang-undang jol kitu wae, itu namanya memtakkid, membatasi yang Islam justru tidak membatasi. Bapak Ibu masih ingat kata-kata saya? Berapa usia Nabi Nuh? 850 tahun. Berapa tahun dakwahna? 400 atau 450 tahun. Berapa followerna, pengikutna? 80 paling seueur teh 80 tak jalmi. Patarosanana gagal henteu Nabi Nuh? Tidak. Gagal dibanding jeung Persis Ciamis atuh. Persis Ciamis mah karega sabaratan umurna Pak Haji? Tapi followerna tadi geus leuwih ti 100 kan? Gagal lamun ukuranna kitu. Nah, inilah yang tidak proporsional memahami penegakan syariat Islam itu. Maka disebutna pemikiran Gitikrata. You know Gitikrata, sorry Bang itu bahasa Prancis gitu. Dia yang menentukan kegagalan dan kesuksesan. Itu bukan syariat nu membatasina. Itu satu Bu, jadi penggunaannya pakai fi'il mudhari yang menunjukkan kontinuitas. Tidak dibatasi oleh satu generasi tetapi menjadi kewajiban yang harus berkelanjutan. Tak beda jeung dulur urang Pak Haji. Dulur urang mah hilafah teh jadi tujuan. Pertanyaan simkuring, lamun hilafah geus tegak ayat ieu berlaku teu? Henteu karena sudah tercapai. Maka kita kekuasaan itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Karena tujuan kita apa? Supremasi syariah.
Modelnya Dewan Hizbah tidak melulu harus tunggal dengan tadi khilafah. Bade bentukna presidensial, bade bentukna tadi monarki, selama syariat itu jadi supremasi dalam kehidupan, itu sudah menegakkan syariat. Tak gitu Bapak Ibu. Jadi inilah yang melatar belakangi sidang Dewan Hizbah. Justru tentang ayat ini bagaimana pemahamannya, karena selama ini persis dianggap canegakeun syariat Islam. Gitu itu tuh. Kurang ditaros punten baji. Dupi Ustad kerek sabaraha tahun dakwah. Caca 5 tahun persis mah geus 100 tahun. Jadi urang mah justru berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Nanti saya perlihatkan bukti empirik bahwa cek saha di Indonesia belum tegak syariat. Ya, jadi satu, inilah kurang lebih titik masalah. Jadi satu tadi goer muhadad, tidak dibatasi waktu. Yang kedua, goer ta'in kaifiyat, cara menegakkannya tidak ditentukan. Nah, oleh karena itu, ketika kita dihadapkan pada realitas, setelah anggap saja misalkan Nabi tidak ada, next, yaitu kita dihadapkan bahwa negara bangsa merupakan fakta hampir di semua negara muslim sudah tidak lagi menganut unifikasi kesatuan, karena kemudian terpecah oleh negara bangsa. Maka dalam kerangka inilah mayoritas dari negara muslim yang menggunakan format negara bangsa menggunakan sistem demokrasi dalam sistem politiknya. Saya ambil contoh Pak. Lamun Nabi dulu bersabda negeri Syam Pak Haji gitu. Ari Syam ayeuna teh dibagi 4. Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Begitu ngobrol kieu, tegakkan syariat Islam di negeri Syam. Gampil. Ketika ke umat Islam sadayana teu dibatasi oleh tadi antar negara nu gaduh hubungan diplomatik teh aya. Begitu ayeuna terpecah, apakah ayat ini jadi tidak berlaku? Kan berlaku. Berarti cara ngawujudkeunna ketika Nabi tidak membatasi, ayat ini akan terus berlaku walaupun tadi negara bangsa, sistem demokrasi gitu. Sekali lagi Bapak Ibu, justru inilah kehebatan ajaran Islam yang bisa adaptasi dengan situasi bagaimanapun. Tapi beda deh lamun kieu ku Nabi teh dibatasi waktu nanti. Kudu 5 tahun. Lamun 5 tahun tenaga kafir, gitu kan? Nu kadua ditentukan carana. Begitu tadi antar negara terpecah, nu teu bisa tadi akur jo langsung kulantaran tadi kaifiatna teh rebut. Kudeta. Perangan kabeh. Untung teu kitu. Lamun kitu daripada tegak kalakah perang saudara. Nah itulah disebut naon Bu? Elastisitas prinsip dalam penegakan syariat. Prinsip penegakan tidak dibatasi Pak, ku batasan waktu sareng kaifiyah. Maka dihadapkan pada situasi next Kak. Sebelumnya Nah, jadi ini sekali lagi pada dasarnya sistem politik negara, bangsa, dan demokrasi merupakan sesuatu yang baru. Karena di zaman Nabi mah teu aya gitu, sistem presiden gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan ruang lingkup ijtihad kontemporer yang perlu untuk disikapi bagaimana dalam kerangka menegakkan syariat dalam konteks negara bangsa, bagaimana juga tadi konsep dan bagaimana kaidah serta strategi
menegakkan syariat Islam dalam kondisi demikian. Maka sekali lagi, karena tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tadi cara, maka ayat ini tetap berlaku sepanjang hayat, tetap berlaku bade kumaha wae model sistem pemerintahan. Bade republika, bade republik, bade tadi monarki, bade tadi parlementer, ayat ieu mah berlaku gitu. Maka dalam menegakkan tentu bakal beda-beda caranya, tergantung situasi dan kondisi. Nah, dalam kerangka inilah Bapak Ibu, maka Dewan Hizbah perlu memberikan catatan yang pertama berkenaan dengan tafsir batasan kafir, zolim dan fasik, orang yang tidak menerapkan syariat Islam. Maka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi kafir dalam 3 keadaan. Jadi kalau memenuhi satu di antara 3 unsur dalam konteks penegakan syariat Islam yang bersangkutan, itu dihukumi kafir. 1. Apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Jadi pilihan gitu, hukum Allah teh bukan kewajiban. Jadi henteu negakeun syariat teh lantaran hukumna teh meunang. Sama seperti orang yang meyakini bahwa zina itu halal, khamr itu halal. Maka begitu juga orang yang meyakini bahwa teu make hukum Allah teh boleh, maka yang bersangkutan memenuhi satu unsur untuk kekafiran. 2. Meyakini bahwa hukum selain hukum Allah sebanding. Jadi antara hukum ciptaan jelema dengan hukum ciptaan Tuhan itu sejajar. Maka keyakinan ini pun memenuhi unsur seseorang kufur. 3. Apalagi punya keyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka sudah memenuhi unsur kufur. Jika Bapak Ibu tidak terpenuhi satu di antara 3, maka tidak setiap orang yang tidak mewujudkan syariat Islam atau mengganti hukum syariat Islam dengan undang-undang buatan manusia tidak boleh serta-merta dihukumi kafir serampangan. Contoh Pak, contoh. Ibu hoyong negakeun syariat Islam di Indonesia. Nah becan tegak misalkan, mayoritas umat Islam, nah bet hese gitu, can bersatu umat Islam teh, berarti bukan karena nolak syariat Islam, tapi usahana can berhasil teka asup kafir gitu. Teta apa penting nate? Jadi tidak boleh berdasarkan alasan ayat ini serta merta menghukumi kafir saat syariat belum tegak, karena yang jadi patokan kekafirannya itu satu di antara 3. 1. Halal teu make syariat, sami siga ngahalalkeun zina jeung homer. 2. Hukum Allah teh da sejajar sarua wae, rek make syariat teu make syariat sarua wae. Nu katilu lebih parah, hukum Allah di bawah hukum manusia. Nah, selama sekali lagi tidak memenuhi satu di antara 3 unsur ini, maka itulah yang disebut dengan tidak termasuk kepada kriteria yang disebut faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun, faulaika humuz zalimun. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, setelah mendiskusikan berbagai tadi dalil, pandangan dan penafsiran, akhirnya Dewan Hizbah menetapkan keputusan
Satu, seluruh kaum muslimin secara pribadi maupun kolektif berkewajiban melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Contoh, tong dibawa urusan dalil mah dina dagang tidak boleh. Urusan tadi ngurus politik tong dibawa agama tidak boleh gitu. Karena sumuli. Tapi ngajalankeun urang salat di masjid, masjidna nu urang. Jeung urang transaksi di pasar, nu pasarna teh lain urang, maka kafahna teh belum tentu sama gitu. Kan genah Pak Haji. Di masjid urang mah aya bid'ah teh usir we teu kudu didalilan. Kunci masjidna kan genah gitu. Halo. Contoh Pak. Ribuan Muslim Ciamis demo takbir. Oh pengaruh. Gitu mah Pak. Teu apal-apal juz Quran. Tanda tanganna pengaruh, bubar tukang judi tah gitu. Teu contoh Pak. Ieu demo geus berjilid-jilid Pak gitu. Teu ngaruh kana tadi tukang judi. Ieu mah Bapak mah teu apal ayat. Boga kewenangan nyieun perda bubarkeun bisa teh contoh gitu teh Pak. Ieu paling hafal lagi juz 30 juz wungkul. Eueuh ngaruh. Ieu ngan apa juz 30 gitu Pak. Bisa berpengaruh itu contoh Pak. Kartos. Tak gitu Pak. Jadi tetap kedah sempurna. Tapi mewujudkan kesempurnaan belum tentu sama gitu. Bahkan ada yang bisa cukup dengan perda, teu kudu apal Quran gitu. Iya nu apal Quran teu bisa ngarobah kamunkaran gitu. Nah, jadi belum tentu harus disamakan nu ieu bisa kieu, nu ieu sakieu, tak kitu Pak. Jadi tetap kudu sampurna. Dalam segala aspek kehidupan tidak boleh dipisahkan gitu. Urusan masjid, urusan pasar, urusan parlemen tidak boleh. Karena mencakup semua aspek kehidupan. Nah, itulah yang bahasa kita disebutnya pikiran dikotomi. Tong dibawa pikiran mana? Pikiran kafir, asup ka urang gitu. Oh, saya teh mah ngadalil wae gitu. Keri pasar iman gitu eta teh nu kahiji tah. Jadi sekali lagi, semua kaum muslimin secara pribadi maupun jama'i memiliki kewajiban yang sama, yaitu melaksanakan secara sempurna. Tidak boleh dipilah-pilih dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Contoh lain Pak, sederhana. Bapak Ibu, lamun budak pas maghrib nonton. Kurang teh kalaka dicarek Bu, jang salat heula. Tengah gugu budak teh. Da lepat atuh tong dicarek pareuman tipina. Eta bilyad gitu. Imah hayo we ujang cenah salat gitu. Tengah gugu kedah nama tipina di pareuman bahkan mun pisan dipiceun. Nah, kan urang nu berwenang. Justru lebah berwenang ku bilyad gitu. Siga bapak gaduh kewenangan di pemerintahan keur mecat jelema da geus sesuai prosedur. Hayo we ku nasehat. Kadenya gitu. Eta mah ku ustad tugas nu eta mah dengan pejabat. Nah, itu contoh, Pak. Jadi sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. 2. Maka walaupun kita punya semangat dalam melaksanakan syariat Islam, tapi secara proses menurut Islam itu wajib mengikuti asas atau prinsip-prinsip dasar dan kaidah yang telah dirumuskan para ulama. Contoh, misalkan Islam punya sifat yang disebut sumuliyatul Islam, kesempurnaan. Kedua, adamul haraj, tidak menyusahkan. Meni hese syariat Islam teh nu hese mah hate lain sulit dina praktek. 3, muraatul maslahat, menjaga kemaslahatan, tidak serta merta pedah tadi kudu potong tangan. Gelempeng leungeun nya tidak aya proses heula, aya pengacara heula kitu dina Islam oge.
Kumaha maukna aya aturan, lamun maukna 1/8 gram emas. Gitu tuh tiap maling buntung gitu kan teu. Aya heula tadi asas praduga tak bersalah gitu dina Islam tuh. Jadi kabayangna teh lamun maling, mun jinah gitu kan. Memang gitu kafir sengaja mencitrakan Islam sadis. Supaya tadi orang timbul benci gitu. Padahal tidak begitu Islamnya. Kemudian tadarruj secara gradual berangsur-angsur. Tadi kan ayeuna lurah ye menang ku ahli masjid. Naon nu bisa ku lurah dilakukeun? Magrib mengaji. Anu teu magrib mengaji didenda sia kitu. Teu ngaji wae diusir ti warga eta kan bisa. Gitu. Disebut graduasi teh mana nu paling mungkin lelaunan. Tidak ada keharusan tadi, hei sia maneh warga saya lamun tenegakeun syariat, ku aing kan teu tiasa kitu, kan ada tahapan itu namanya tadarus. Nabi wae kan Mekah mah kieu. Masih kena bisa berkompromi jeung orang kafir. Di Madinah samemeh can kuat mah ayakeun piagam Madinah heula. Nabi ka terakhir bagaimana diproklamirkan kemerdekaan Putuh Mekah tahun sabaraha? Tahun 8. Nabi kuat ngabangun itu ngabangun ieu tahapan nama kita we. Jadi nggak ada keharusan yang namanya penegakan teh josim salabim gitu. Abrakadabra. Tidak, inilah yang sebut dengan tadarus. Yang terakhir apa yang tidak bisa dilakukan semua jangan ditinggalkan semua. Kulantaran teu bisa henteu we kabeh tungtungna teh kitu. Tidak boleh, mana yang bisa lakukan lamun teu tong ditinggalkeun kabeh gitu. Dah ya. Nah, kemudian dalam praktek pelaksanaan syariat Islam ke dalam hukum negara karena tadi sudah berbentuk negara bangsa, masing-masing ada sistem kan? Dengan tadi menganut demokrasi secara umum, tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa beda-beda. Maka dalam kerangka menegakkan hukum syariat ke dalam hukum negara berarti harus menempuh sistem yang sudah berlaku di situ. Contoh, lamun urang hoyong negakeun syariat Islam di negara yang menganut tadi sistem hukum legislasi negara formal, berarti kan tetiasa ngan sekedar jojorowokan di jalan, kedah lewat parlemen, lewat tadi pemerintahan yang kita sebut dengan naon mekanisme politik, bahwa hukum itu produk politik. Maka dalam kerangka ini wajib kan kedah gaduh anggota legislatif teh gitu. Ulah kieu punten ari urusan pemiluna araracuh gitu urang teh. Begitu tadi lahir kebijakan nu teu pro ngararambek. Kamarina mah acuh urang teh gitu. Hare-hare we gitu. Keur naon cenah pemilu-pemilu gitu. Ari begitu tadi lahir kebijakan nu teu beuntungan kita, loba protes. Halo. Tapi tuh aya di Ciamis mah ada orang-orang melek Ciamis mah wah tuh kanu kieu mah Pak Haji wani diadukeun Pak Haji gitu. Itu contoh Pak. Karena apa? Karena memang carana kedah gitu di satu negara. Dah ya. Kemudian maka pada masa modern dari fikih itu Pak ke taknin. Naon Pak? Disebut dengan tahapan adaptasi dari fikih mah aya Qur'ana surat, hadis rawahu. Kan begitu taknin mah tos pasal-pasal. Disebatna legal drafting di urang namina prolegnas, program legislasi nasional. Terus teh aya deui rawahu Bukhari-na di dinya mah gitu. Da sudah berbentuk tadi taknin namina teh pada eta teh Quran. Ngan Quran kitab undang-undang mah kitu. Ieu mah pedah teu ayaan undang-undang mana cenah rawahuna kafir. Tingali undang-undang eueuh Quranan kafir teu kitu da memang tadi namina teh tina fikih kana taknin namina teh legislasi gitu. Nah, da kitu cara mainna. Nu disebut legal formal gitu. Contoh Pak. Ibu, mun ibu transaksi kedah nganggo kwitansi aya dalilna teu kwitansi. Bid'ah tah.
Komo gitu mah ibu ngomong perangko geura coba. Halo, emang aya zaman Nabi perangko? Tah, gitu. Sami dinanagakeun syariat Islam oge. Sabab lamun teu make notariat, teu nganggo notaris mah dipercaya, ilegal. Sami hal nagakeun syariat Islam oge aya mekanisme eta. Kahartos Bu. Tapi tanya nyebutkeun bid'ahnya kana eta mah, kana kwitansi. Karena Indonesia teh can negara Islam, kafir ari anjeunna make notaris gitu. Ngadegeun yayasan. Namun keneh kabang gitu, itulah contoh Pak, maksudnya inilah Persis mah tak kitu cara ngadidik umat teh. Proporsional menempatkan penegakan syariat Islam. Lain artinya Persis pedah tara demo, Persis tara tadi acung-acungan tenegakan syariat Islam. Beginilah cara berpolitiknya Persis. Gitu, kadang tinggalikeun sekali dia hasilna. Dah. Maka terakhir tahapan-tahapan. Jadi tadi pembentukan materi debat gitu Pak kan di parlemen gitu kan sampai kapoting terkadang mah eleh gitu kan. Keun ayeuna eleh suk pagetos ya ku ai kan teu meunang kieu begitu di sidang eleh musuh urang teh jadi kempesan ya bana kieu kan teu meunang. Komo ku aing sia awas tadi pengkoran sukuna gitu. Hayang pasal-pasal miras gitu teu katarima. Pan teu tiasa Pak imahna jadi duru kan teu tiasa gitu. Nah, makanya Bapak Ibu lihat bagaimana hebatnya debat gitu Pak, Panasir dengan Aidit gitu Pak. Mun cek kasarna mah eusi beuteung be kala luar atuh bakat kaserius mempertahankan. Tapi beres sidang mah ngopi bareng Pak tah. Ayo mah lain ambek jeung kapribadina. Ijeng Aidit wae nu geus puguh tadi. Beda haluan. Mempertahankan kebenaran di parlemen. Beres eta mah waktuna hubungan pribadi ngopi we. Patarosana tiasa teh urang siga kitu. Urang mah kan kababawa. Da geus ngewati heula. Jual ngewa ka jelemana lain ngewa kana ideologina. Halo. Sok itu galakna singa podium atau Pak Isa Ansori bab urusan PKI bebeakan atuh Pak wani jenggelutna di luar urusan kitu mah dijaga we hubungan. Nah ya itulah orang tua kita ini para pejuang sejati taat asas. Urusan ideologi itu bisa kompromi tapi urusan muamalah mah dijaga atuh. Siap Bapak Ibu? Siap dah orang Ciamis mah terus diamalkan tuh kieu mah gitu. Nah inilah contoh Bapak Ibu yang disebut paman lam yahkum bima anzalallah. Cek saha Islam Indonesia bukan tidak Islami. Inilah bukti ikhtiar pengamalan perintah Allah dan Rasul tentang penegakan syariat Islam dalam kerangka berbangsa dan bernegara, tak terkecuali di situ andil besar tokoh persatuan Islam. Oke, saya ambil bagi dua dari zaman Orde Baru, Orde Lama simkuring tebih teuing caritana da can lahir. Nah, apal weh ti Orde Baru sampai Orde Reformasi dan seterusnya. Bahwa penegakan syariat di Indonesia sudah terjadi. Walaupun tidak harus selalu disertakan dengan tadi label-label syariah. Pertama, ini bukti empirik keberhasilan penegakan syariat. Masa Orde Baru Bapak Ibu dari tahun 66 sampai 97. Yang pertama lahirnya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Oke. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 77 tentang wakaf. 3. Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang peradilan agama. Inpres Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam Indonesia KHAI. Kemudian yang kelima Undang-Undang Nomor 792 tentang perbankan dan perbankan syariah. Kemudian masa reformasi. Pada masa reformasi mengalami perkembangan yang lebih berarti. Ini terbukti dengan diundangkannya
Satu, Undang-Undang 38 tahun 99 tentang zakat. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 9 tentang penyelenggaraan haji. Undang-Undang nomor 36 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 berkenaan peradilan agama. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Sakurang kumaha. Jadi tinggal hiji deui bab pidana nu acan. Ceuk sacan syariah. Kantun hiji Pak Haji nu acan pidana. Justru semuanya sekarang itu sudah diadopsi menjadi hukum nasional. Tah pertanyaan anak perjuangan saha? Kan cantang tuh lamun tadi jajarawakan wae diterima. Tarung kan di pemerintahan, tarung di parlemen. Tah pinterna orang tua Persis siga kitu. Urang mah tara pernah jajarawakan menegakkan syariat, da keur dituluy diperjuangkan. Tapi karena kita sadar ormas tidak punya kewenangan untuk itu, maka disitulah kita bermitra. Perlu boga kader nu memperjuangkan. Ya Pak, yen dia tuh diamanatan ku umat, lahirlah tadi perjuangan Masumi gitu atuh pada sebetulnya. Da mah tiasa ku ormas yang negakeun tadi syariat. Tah ormas mah bukan pihak yang disebut tadi berwenang. Nah, udah gitu aturanana. Nah ya Pak, sok. Jadi sekali deui kata siapa syariat belum tegak, kantun hiji mun disebatkeun ge urusan pidana. Justru hampir semua syariat itu sudah masuk. Nah, punten Pak, urang enak contoh. Kenapa Simkuring sok sering mengingatkan betapa posisi-posisi penting di kemasyarakatan harus kita ambil, minimal tadi mitra. Oke, Syiah, Ahmadiyah, leutik nasi gak gede. Lantaran mereka mah mengambil peran tadi, contoh minimal ti RT. RT tara pernah menyatakan ieu aliran sesat da teu apaleun di deukeutan. Mun bisa direbut RT na. Urang mah tara pernah tadi bahwa RT jadi target urang. Paling ingat ge mun RT mah naon? KTP. Tapi pemilihan RT mah hasil we. Hiji saat makan kudu ku ahli masjid atuh. Sugan ku ahli masjid mah bener. Misalkan, itulah contoh. Itu ngabayang tadi nu luhur, nu handap bae kadang-kadang teu peduli. Contoh, seueur teroris di kos-kosan. Kulantan dia teu apaleun sakapeung atuh tadi RW mah nu penting kos-kosan we tadi mawa ajaran naon kan teu ngarti. Dan nu ngartina ahli masjid di masjid wungkul. Coba di tengah masyarakat itu contoh, Pak. Oh, itu apaleun urang lemah ye nu kitu tara kaperhati. Dicopot ku manehanana kitu. Sampai Simkuring tarung di sekretariat negara kan jeung Syiah jeung Ahmadiyah. Da aya sampai kadinya mereka teh kitu pada leutik. Awan peduli. Nah, inilah Bapak Ibu, saya tutup kajian ini untuk kesadaran kita di mana orang tua dan guru kita Buya M. Nasir selalu mengingatkan bahwa politik kita tergantung dakwah kita. Ya, karena keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi politik yang melatar belakangi perkembangan hukum negara, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan dan diwarnai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Berarti yang disebut hukum di Indonesia itu adalah produk politik. Maka disitulah akan terjadi pertarungan interaksi di kalangan para politisi. Maka dalam kerangka inilah Bapak Ibu, kita tidak boleh acuh dan antipati terhadap segala proses yang namanya penyelenggaraan bernegara, tak terkecuali pilpres, pilkada, pileg, bahkan lingkup terkecil sekalipun RT dan RW. Karena ternyata penegakan syariat Islam dalam kerangka bernegara dibutuhkan dua pilar utama yang harus dilakukan, kultural berupa tarbiyah edukasi.
Tapi edukasi saja tidak cukup. Perlu ditopang dengan gerakan lain yang disebut himayah. Jadi selain tarbiyah, kedah himayah, selain edukasi, kedah advokasi melalui jalur tanfidiyah lamun teu pemerintah DPR. Punten Pak, lamun sim kuring nyebatkeun Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi wapres kumaha cek Bapak Ibu? Pasti seri kan? Karena Bapak Ibu menyangkana teu aya peran. Padahal kemarin kasus Zaitun saja bisa ditetapkan tersangka, itu peran besarnya wapres. Karena teu apaleun. Da urang mah nyangkana ban serep. Ngahina we aki-aki, ih, ieu mah aki-aki we bisa wakil presiden, ieu budak ngora teu jadi RT acan. Sumuhun Pak. Siga harita ka urang ka Gus Dur. Pertanyaanna, lamun Gus Dur jadi presiden atau rugi? Urang teh kan nyebutkeun jadi rugi kan? Ih, Gus Dur mah teu ningali we jadi presiden. Ieu bareunta tinggal dicoba gitu. Tak eta teh kitu Pak cara mahamkeun. Sebab nggak mungkin bisa berdiri tegak undang-undang iya tanpa ada matiasa. Itu penting peran itu. Kan orang meninggalina tadi watir cenah ban serep aki-aki tanya. Kenapa? Berarti batur berhasil ngarubah cara berpikir. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, betapa aspek ini menjadi satu kesatuan antara urusan ibadah, urusan pasar, urusan TPS. Sok dek naroskeun ke keputusan PP ke resmi aya. Mun ayeuna misalkan Bapak Ibu jauh resep ka Anies naon alasanana? Halo? Emang dulur Bapak? Pante entong kieu Bapak Ibu resep ka Anies pedah ngewa ka Prabowo kecewa tak ulah kitu kan? Halo? Kamari cenah kecewa Prabowo, kapan sim kuring geus nyebatkeun tiba saeta oge. Urusan nu kieu mah salila urang dahar keneh bala-bala moal ngarti. Itu mah geus berbagi kue geura urang mah angger keneh ngubah wadah. Leung teu peupeus, cebong jeung kampret kedah jadi pelajaran. Siapa yang menyebabkan kieu? Urang nu rugi. Itu mah geus pesta pora jeung ngarumbah keneh wadah, watir pisan sataun teu wawuh jeung istri. Beda-beda pilihan. Nah bukan begitu. Makanya tunggu Bapak Ibu, sabar nanti keputusan PP. Mencermati dinamika iya, tidak mudah hanya sekadar opini datang ke Bapak. Coba bebeakan ke Anies, bebeakan misalkan ke Prabowo, diteleg urang teh ku itu. Keuntungan keur saha? Nu puguh maker itu, da urang mah teu apa. Matak cicimanuh ge urusan resep keneh kana bala-bala mah tong wakakan kieu. Urang mah urang sam'an wa ta'atan da teu ngarti atuh Pak. Nah, disitulah kepentingan para ulama dan pemimpin Persis keur urang mah lain sekadar dunia jeung akhirat. Siapa? Aslina ya. Sok, contoh we, terakhir. Lamun nya Bapak teh misalkan tadi cenderungna ka Anies ditanggung jawabkeun akhirat. Tong waka kitu siap teu ngajaga TPS na 24 jam. Kan teu tak kitu contohna. Urang menepi ka ditugaskeun ku jamiah misalkan. Bapak Ibu jaga TPS 24 jam siap teu? Tah, ku kieu mah kan kedah siap. Da eueuh hubungan kebutuhan dengan orang kanggo urang. Justru nilai-nilai nu ieu. Bagaimana supaya syariat Islam tegak dalam konteks berbangsa dan bernegara, makana kanggo urang mah teu aya hubungan emosional bade saha oge da teu wawuh. Tapi saha nu bisa negakeun ieu walaupun belum tentu secara 100%. Nah itulah Bapak Ibu sekali lagi keputusan Dewan Hizbah dalam kerangka apa? Supaya tadi ada kesamaan visi, kesamaan semangat, kesamaan gerak. Tapi engke dina praktek, nah ada orang mah teu ahli. Serahkeun we kanu ahli. Engke PP tadi dan PC dan sebagainya teh konsul gitu Pak Haji. Cek PP teh sok sabaraha caleg di dinya. Kan teu ngarti urang teh pecalegan teh. Meureun aya tadi nu arahli disungkeun pandanganana. Sadapil genep atuh pieleheun kabeh kan. Halo. Kumaha carana sing alakur supaya nu penting aya hiji memperjuangkan suara Persis. Nu lain saling bantu. Contoh ieu mah kitu. Kan bisa kitu saeunya. Ku lantaran tadi teu ngarartos nu caleg teh kitu. Atuh silih siku jeung dulur Pak Haji. Rieut ka urang PC akhirnya jeung pede tah.
Pakte kabeh henteu terjadi gitu. Kan teu kitu atuh. Da persis mah 100 tahun. Partai masa hebat-hebatna sabaraha tahun. Mana mungkin presiden Cogado. Kan orang mah lebih senior. Dalam konteks Indonesia, komo orang Ciamis mah wah da tos palalinter ditambul nu karitu mah gitulah Bapak Ibu sebagai gambaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan paling tidak kita semakin tersadarkan bahwa yang namanya perjuangan tidak mengenal batas waktu dan usia, serta kita tetap memelihara semangat untuk istiqomah dalam mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jamiah. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, Amin Muhtar Amit undur melanjutkan tugas ke Banjar, tapi tadi moderator tos ngaharewos, kajian ini tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000 karena moderator yang akan jawab. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Mangga diwihikeun heula ka moderator. Beda tos palinter lah orang Ciamis. Ya, terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan banyak ilmunya berkaitan dengan penegakan syariat dalam bernegara. Barangkali dari ikhwatu iman, para ibu, para bapak, ada yang belum jelas khususnya berkaitan dengan penegakan syariat atau hal-hal lain, boleh ditanyakan. Tuh kan terus palinter ya orang Ciamis mah. Oh siap. Mangga. Ya, sebutkan nama, domisili dan hobi gitu. Eta kan TV1 panu hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dudung dari PC Cijengjing. Cijengjing ya. Kalau berbicara manhaj yang diutarakan tadi Mas Persis, saya sudah paham lah begitu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ini kan di masyarakat itu banyak sekali paham-paham atau aliran atau organisasi, termasuk di daerah saya. Nah, ketika berbicara paham organisasi, misalnya lah nggak usah disebutkan. Ya. Nah, saya suka kebingungan justru ini untuk apa? Untuk menyatukan visi, menyatukan pemahaman, terutama persoalan ini. Ya. Wah, banyak dia mencontohkan lah naon sana perjuangan anak tiba heula gitu berhasil, Mas Sumi itu berhasil, Ya. ini dan terhasil dan seterusnya. Ya. Yang menjadi persoalan pertanyaannya, sejauh mana Persis telah berupaya untuk menyamakan persepsi terhadap organisasi-organisasi yang lain. Itu aja lah. Ya. Mungkin. Terima kasih, lihat Bapak Ibu. Pertama tadi nasihat Buya Nasir bahwa politik kita tergantung dakwah kita. Kalau dalam konteks tadi menyamakan persepsi belum bersatu, berarti tugas kita itu kan jangan berhenti. Punten ieu mah, lamun dalam politik praktis we. Rek pemilu kakara urang mah nyangakurkeun. Batur mah jauh-jauh hari 5 tahun gitu. Nah, itulah yang disebut dengan politik kita itu tergantung dakwah kita. Sejauh mana kita terus melakukan edukasi. Dalam konteks nasional, tidak mungkin lahir undang-undang tadi tentang syariat Islam tanpa kesatuan. Maka yang paling penting jangan berhenti itu menyamakan visi misi. Di orang masih pikiran yang nyatukan partai. Sulit mal mungkin. Maka ternyata melalui ormas, melalui partai, ketika visinya sama, lahirlah undang-undang. Jadi bukan tidak berhasil, belum maksimal. Karena sekali lagi, undang-undang tentang syariat di Indonesia paling tidak yang saya himpun sebanyak 22 saja. Itu keberhasilan menyatukan visi antar ormas, antar partai, di mana di situ ada kader yang memiliki semangat yang sama. Nah, 1, 2, dalam aspek tertentu yang paling berat itu bukan di elit saja, nama di masyarakat. Karena masyarakat mudah terprovokasi gitu. Maka dalam kerangka kita dengan tadi acuan Buya Nasir itu dibutuhkan sabar tingkat tinggi di dalam apa? Wios teka hartos oge asal karaos. Nah, ini yang tidak mudah. Itulah yang dilakukan dalam punten
yang dilakukan oleh musuh kita. Tara pernah musuh orang menerangkeun nu karya atuh di lapangan mah. Nu penting mah serangan pajar contoh gitu. Nah itulah diantara. Jadi sekali lagi tantangan bagi kita sebetulnya bukan masyarakatnya, tapi pihak-pihak yang mengkondisikan masyarakatnya. Nabi mengisyaratkan disitulah akan ada satu ruwaibido, yang kedua supaha. Nah mereka lah sebetulnya yang jadi musuh kita, bukan masyarakat. Maka jangan biarkan mereka semangat merusak masyarakat sementara kita melempem untuk tidak menyebut pundungan gitu. Nah itulah sekali lagi bukan mereka yang hebat tapi kita yang lemah, apa mudah menyerah. Saya yakin ini tidak akan pernah sukses dalam kebahagiaan pada saat kita bisa menggapai di posisi itu. Nah salah satu di antaranya Persis sudah melakukan gitu. Tingkat nasional tadi menyatukan dengan MUI, dengan aliansi ormas sampai 30. Bukti-bukti ini itu adalah fakta usaha, tinggal diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. Contoh di sini PC kan, PC, PD terus dilakukan silaturahmi, tak boleh terhenti. Itulah yang saya sebut dengan tantangan yang akan selalu dihadirkan di periode kepemimpinan. Gitu kan? Ya, jadi saya dorong pertanyaan ini untuk sekarang ke bawah gitu, untuk melakukan yang tidak boleh. Wow, udah berapa kali? Udah, wah. Jadi Persisme tika pungkur bukan jago kandang, bukan jago yang hahau, diontrog Persis. Saya yang diutus, Pak. Dari mulai tingkat PC, Pak, sampai tingkat PW. Terakhir itu di UIN diadakan. Upami di pusat, kamu Ustaz JJ langsung di Bogor. Itulah saya katakan kita punten parlemen dilakukan, horizontal dilakukan. Jeung salapi Pak orang. Wah, itu jeung aliran sesat. Persisme tradisi ini sejak dulu tidak pernah dilepaskan. Kebetulan sim kuring wae nu diutus teh Pak gitu, Pak. Sareng HTI, sareng salapi, bukan dalam konteks benci kan, tapi bagaimana mengambil peran kan. Syiah dirempuk ke 20. Terakhir dengan wakil ketua umum organisasi pusat Syiah. Namina ABI, Ahlul Bait Indonesia. Itu orang kedua di Indonesia, generasi kedua alumni KUM Iran. Jadi boro-boro jeung nusa sama Ahlus Sunnah gitu kan. Jeung nu musuh wae gitu. Semua sudah kita lakukan. Untuk apa? Sampai akhirnya dalam tanda petik dibubarkan, kita sudah masih isyarat. Karena selama jargonnya adalah khilafah harga mati ala teman kita, akan terjadi ketidaksamaan dalam saf barisan. Tapi kalau mengangkatnya supremasi syariah, semua pasti sepakat. Nah saudara kita harga mati ala mereka. Saya sampaikan waktu itu, esok atau lambat, cepat atau lambat akan dipukul. Karena negara nggak akan bisa menerima khilafah ala Persis. Sebab dianggapnya justru itu yang berbahaya gitu. Itu sudah diingatkan kejadian ini sebetulnya. Nah jadi sekali lagi sudah kita lakukan, jangankan dengan sesama Ahlus Sunnah, dengan musuh kita juga dalam konteks ini Persis, tradisi ini tidak pernah diabaikan, dilakukan. Jadi vertikal, struktural, horizontal atau tadi kultural terus dilakukan. Makanya kami mohon doa khususnya di Ciamis, membangun hubungan dengan kemasyarakatan pemerintahan, dijaga gitu, dipelihara. Sesama Ahlus Sunnah kita jaga, termasuk ketika ada permasalahan perlu diskusi. Dan saya yakin gajah wungku, singa wungku atau orang Ciamis mah gitu. Itu dilakukan. Sekali lagi, setahu kami tidak ada satupun celah ikhtiar yang Persis hampir aspek apapun kita berusaha untuk bekerja ikhtiar maksimal itu. Begitu kan? Siap ya? Siap. Jadi kayak bisi aya nu kitu silaturahmian gitu.
Beda jeung ieu ngobrol we di warung kopi gitu. Kayak ku abdi di Peloran gitu. Turun gunung. Kayak lamun tadi saci amis tadi geus kagoler gitu kan, simkuring kabur gitu. Gitu Kang lah insyaallah. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama masih tetap Ahmad PC Cijengjing. Ma Robi. Nami Ma Robi. Muah. Partai Robi. Pak Ustadz, sejauh mana pendapat Pak Ustadz atau kan Pak Ustadz berdomisili di Bandung tentang pembangunan Plaza Soekarno patung Soekarno tertinggi di Indonesia yang menghabiskan dana 15 miliar. Ya. Menurut PP Persis atau minimal pendapat Pak Ustadz bagaimana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Justru saya aneh kenapa ada pertanyaan ini. Saya ulangi. Saya aneh kenapa ada pertanyaan ini. Emang patung teh ngan Soekarno wungkul gitu di Indonesia? Sekali deui. Ieu mah patung Persib wae nang beuteung dipermasalahkeun. Kan aya patung Persib atuh di Jalan Tamlong. Betul kan? Pertanyaanna nang beuteung dipermasalahkeun. Saya khawatir mempertanyakan ini politik atas nama agama. Sekali ini kadang pasti hati-hati bisa. Ini permainan tingkat tinggi. Bisi musyrik kan pasti gitu dalilnya teh. Ayo bisi musyrik bisi gitu, hati-hati. Makanya begitu kami tadi diajak, kami menyatakan bukan kami tidak mendukung. Khawatir gerakan ini sudah tersusupi motif politik. Paham? Karena harusnya konsisten. Patung itu bukan ini saja. Lamun semua dikhawatirkan ada kemusyrikan, harusnya sikapnya sama. Semua patung tidak boleh. Tolong kalian live streaming kepada teman-teman saya, bukan saya tidak mendukung gerakan ini, tapi kami bersikap cerdas membaca. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke, jadi sekali lagi urusan kemusyrikan, urusan tahayul, Persis mah paling tegas. Selama dilakukan murni urusan keagamaan. Tapi kalau urusannya sudah lain-lain, Persis sudah 100 tahun hidup di Indonesia, sudah matang, masak, kenyang, makan garam. Maka Persis tidak bisa disetir oleh siapapun dalam konteks ini. Paham? Makanya saya bertanya, nah buat pertanyaan eta gitu kan. Padahal patung banyak. Oke. Saya khawatir bola jadi akidah. Dipatungkan. Bisa itu teh, bisa. Mana ngaji wae eleh kumen bal itu bisa jadi akidah gitu. Kita Pak ya. Siap? Siap. Terakhir asli lah. Itu terakhir asli itu belakang. Terakhir asli sekalian nutup dengan doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maman Rahmansyah dari PC Cikoneng. Pertanyaan yang pertama, mungkin bagi ASN, saya kurang tahu apakah aturan itu masih ada atau tidak, yang tidak boleh berpoligami. Tidak boleh berpoligami. Ada aturannya kan? Siap. Ya, yang jadi pertanyaan seperti ini. Ada orang yang pingin poligami, misalkan dia seorang ASN, pingin poligami tapi takut. Ada aturan itu, bukan tahu sih ada aturan itu. Betul. Apakah itu termasuk paulai kaumul kafirun? Ya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan tadi closing di layar. Ya. Jazakumullahu khairan kasiro, ini juga jadi permasalahan. Katanya cukup sampai khairon doang, jangan pakai kasiro sebab Rasul cuma sampai khairon. Ya. Tapi tadi dari closing pakai kasiro. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini suatu usulan. Untuk pemahaman politik di kita, kadang-kadang untuk pileg sekarang, bukan sekarang dari dulu-dulu, ketika yang naik, yang mau nyalon di anggota itu naik secara pribadi-pribadi. Sebenarnya saya menginginkan kalau yang naik itu adalah keputusan dari ormas, misalkan dari PC, misalkan dari saya Cikoneng, si A tunjuk suruh naik jadi caleg. Soalnya kalau naik secara pribadi-pribadi, kadang-kadang timbul permasalahan. Yeah. Kadang orang yang tahu dapurnya si A,
ujung-ujungnya nunjuk yang lain juga suruh naik. Itu permasalahan di kita. Ya. Jadi yang saya inginkan ada pelajaran politik atau siasah lah dari Persis, misalkan untuk menunjuk seseorang untuk naik, jangan secara pribadi naik ya. Soalnya permasalahannya pasti muncul, gitu kan? Yang tadi saya katakan kadang-kadang ada hal-hal negatif dari si A tersebut, terus nunjuk yang lain, gitu kan? Seperti itu. Siap. Jazakumullah khairan katsira. Dah, pertanyaannya, boleh tidak kieu? Saya jawab jazakumullah heula. Boleh teu kieu? Jazakumullah khairal jaza. Nah, eta beut boleh kasiron beut teu meunang. Data aya dalilna. Halo, sekali deui. Jazakumullah khairal jaza. Jazakumullah ahsanul jaza. Eta aya dalilna eta teh. Nu ieu tidak dipertanyakan, kenapa pakai kasiron dipertanyakan? Padahal kasiron mah justru mudah-mudahan Allah membalas nate kuno lebih loba. Jadi kesimpulannya, ketika Nabi menyebut jazakumullah khairon itu bukan baku kedah kitu, makanya boleh ahsanul jaza, khairul jaza boleh karena Nabi tidak mematok harus begitu. Berarti ditambah dengan kasiron itu sama dengan merubah ahsanul jaza, khairul jaza, karena intinya bukan di redaksi tapi substansi, yaitu balaslah setiap kebaikan orang minimal atau ke doa alus nama kuno sebanding dengan apa yang diterima gitu. Gitu maksudnya. Dasar sudah terang melihat upaya jejak keluaran kasiro atau keluaran oleh sanana yang dipakai cukup amin yang dipakai wa iyyaka. Nuhun patarosanana ari wa iyyaka naon artina wa iyyaka? Oh, sami-sami bahasa orang mah eta teh bahasa Sunda diarabkeun gitu. Nuhun mata kieu patarosanana doa diaminkan dalilna pasti. Kenapa? Karena setiap doa arti amin teh ya Allah ijabahlah gitu. Maka amin mah bukan ngabalas kadirina ka Allah. Ari iya ka mah kadirina. Matak alus keneh mana? Amin dah ka Allah gitu. Kartos gitu. Tadi urang mah punten bisilatah. Peda batur ge iya ka bari jeung teu ngarti maksudna ari amin maka Allah lain ngabalas ka dirina. Ya Allah ijabah kitu ari amin mah, ari iya ka mah sami-sami ngan pedah ku bahasa Arab siga keren. Nah, matakna dianjurkan amin. Doa mah dari zaman Nabi tara aya wa iya ka mah kitu eta mah. Gitu ya? Siap. Kemudian yang kedua, punten. Tika pungkur atos ngadamel aturan mah PP. Sampai lahir buku panduan siasa detil, tapi punten sami siga bisnis politik mah balanja ke jamiah. Halo sekali deui urang balanja ke warung jamiah praktekna tah sami gitu. Jadi sekali lagi bukan kurang peraturan, bukan kurang edukasi, kesiapan untuk taat yang masih kurang. Sekali lagi itu realitas. Oke? Apa widi kanu tadi Kang? Bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan ini. Tetap harus terus kita edukasi, kita lakukan komunikasi. Oke? Contoh. Begitu pas tadi sumping KPD, kedah nama kan sebelum nyaleg gitu. Ima begitu tos terdaftar namanya memartos. Ustaz Isa punten abdi teh nyaleg tipan. Ya sumping tipe tilu izin teh saatos gitu. Kan kedah nama sebelum kan? Nah itu teh realitas. Tapi bagi kita sekali lagi, ini yang tantangan harus terus kita lakukan. Matak wajar. Riet kan PC, riet kan PD. Kan bae dari riet orang mah ibadah. Tapi ka semangat malaikat nyatet beki riet teh gitu. Paham? Maka saran sim kuring. Nanti tunggu, nanti akan dilakukan panduan dari jamiah khusus untuk tahun sekarang. Kedah kumaha PC, kedah kumaha PD. Matak PC, PD, urang mah tong kaganggu ku politik, da puguh ngaji. Teruskeun we eta mah. Entong tadi kabua ku hirup pikukeun we dan entos nyaleg mah bisa dicarek. Tapi jamiah urang sesegan enjing pageto nanti kantun ngantosan tenang da tebih keneh. Urang mah teka entong kieu entong sieun pedah duh tinggal 7 bulan deh emang urang sebagai naon
Da urang mah partai lain, caleg henteu gitu Pak. Matak rek 7 bulan ada biasa we urang mah gitu. Kan bari heureuy. Bari heureuy. Apakah orang yang sekarang nyaleg itu kader Persis di partai atau kader partai di Persis? Kantun ditaros ka diri-dirina karena istabti kolbaka itu jadi kunci. Menta fatwa diri anjeun. Matak sim kuring mah di PC kitu carana teh. Begitu tos DCT muncul dipanggil we sadayana. Beda partai aya genep. Panggil di PC itu contoh. Carana teh kitu. Ya. Lamun kabeh maju di dapil sama eleksi. Sok aya nama sasalaman. Kesah nu hiji nu meunang anjeun jadi staf ahli atuh kitu. Anjeun naik jadi hiji menang di Barawa gitu. Matak berhasil kan kemarin kita minimal di DPR kurang boga tipan Kang Najib Jabar 2 gitu, Kang Hoyer DPR provinsi, Kang Arif kabeh kader Persis itu contoh kan. Nah itulah yang sekali lagi ini teh kenyataan, bukan berarti ini kekurangan tetapi bagian dari tantangan yang akan kita hadapi. Orang masing khusus tahajud, ngabina keluarga, ngabina masyarakat, kan kanggo urang bada itu nu pokok. Eta mah ke kantun ngampi instruksi dari PP kedah kumaha mayunanana contohna teh siga tadi gitu. Hiji saat punten teu kapilih urang teh ku jamiah nyaleg ye. Da bongana bebeja ka jamiahna geus. Tong nanaon? Anjeun teu didukung ku jamiah karena keur anjeun sora mah jamiah mah jadikan sora syafaat. Bukan sora utama. Mangga sad abdi wios teu didukung. Abdi mah da geus naon tadi para mujahid komunitas Taman Anggrek boga di Ciamis. Tadi komunitas para jomblo loba misalkan gitu. Persis mah suara syafaat we hiji oge singa. Jadi misalkan itu kan tiasa. Gitulah gambaran. Oke, cukup. Anu kancak awar naon? Oh iya lihat. Lihat. Bukan paula ika humul kafirun, paula ika humul pehulun. Karena urusan poligami ini bukan untuk dibicarakan, untuk diamalkan lamun boga kawani. Paham? Paham? Oke, ana sabalikna hek ku bojo teh dipiwarang poligami bade kumaha? Kan belum tentu nanggakeun syariat Islam nu ngamalkeun teh. Sekali deui, nu teu poligami cantang tu teu ngamalkeun syariat. Anu poligami cantang tu ngamalkeun syariat. Naon? Nu tadi mah sieun, nu ayeuna ge sieun ku istri dari titah cenah kitu. Nah, jadi sekali deui nu ieu mah amalkeuneun sanes obrolkeuneun eta ge lamun aya kawani. Ta eta syariat Islam mah naon? Kawani, lain poligami gitu. Demikian Bapak Ibu. Karena waktu juga yang misalkan kita, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan susulan, silakan dititipkan di PD, insya Allah nanti dijawab di bulan depan, atau kalau mendesak nanti dititipkan lewat saluran WhatsApp untuk jawaban yang dimaksud. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patola. Oh, mangga. Pak Haji orang patola Pak Haji. Oh, ditutup. Tutup pula. Tutup pula. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Ngaturkeun nuhun di jamaah sadayana ka alustad anu tos maparinan elmuna mugia ieu janten ilmu anu bermanfaat oge tiasa direalisasikeun tina kahirupan urang sadi dinten dina raraga ngajalankeun syariat ya, syariat bernegara dalam keluarga heulanya Pak. Dipungkas wae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.